Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Sampah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari kita. Oleh karena itu, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kampus, pengolahan sampah yang baik menjadi sangat penting. Upaya edukasi mengenai pemilihan sampah, pengurangan sampah, plastik, dan daur ulang terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tersebut. Meskipun aktivitas akademika IPB dalam mengolah sampah mulai tumbuh, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah kebiasaan yang belum terbentuk untuk memilah sampah, serta potensi sampah yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, apabila sampah dikelola dengan baik, ada peluang ekonomi yang sangat signifikan. Grafik ini memvisualisasikan distribusi berat sampah berdasarkan kategori selama periode 8 hari di Taman Semangat IPB University. Dengan membandingkan 5 jenis sampah, organik, kertas, plastik, food waste, dan lainnya, kita bisa melihat pola timbunan harian dan fluktuasi dominan jenis sampah. Sebagai bagian dari analisis lebih lanjut terhadap timbunan sampah, grafik ini memperlihatkan perubahan marginal berat sampah harian di Taman Semangat IPB University selama periode 6 hingga 13 November 2023. Dengan melihat selisih berat sampah antar hari, kita dapat mengidentifikasi pola fluktuasi yang terjadi, seperti adanya lonjakan tajam atau penurunan drastis. Secara kuantitatif, lonjakan tertinggi terjadi dari hari ketiga ke hari keempat, naik sebesar 2.100 kg atau sekitar 45%. Sebaliknya, penurunan terbesar terjadi dari hari keempat ke hari 5, turun drastis lebih dari 5.500 kg atau 82%. Rata-rata perubahan harian hampir netral, namun fluktuasinya besar, menunjukkan bahwa volume sampah tidak stabil dan memerlukan pengelolaan yang lebih fleksibel berdasarkan aktivitas harian. Grafik ini memperlihatkan perubahan marginal atau selisih harian berat sampah untuk 5 kategori: organik, kertas, plastik, food waste, dan lainnya. Secara kuantitatif, kita dapat melihat bahwa kategori kertas menunjukkan fluktuasi paling ekstrim dengan lonjakan tertinggi mencapai positif 1.748,9 kg pada hari keempat, lalu turun drastis negatif 1.455 kg di hari kelima. Ini menandakan adanya aktivitas besar yang melibatkan penggunaan kertas. Kategori organik juga sangat dinamis, dengan kenaikan tajam positif 832,5 kg di hari ke-7, namun sebelumnya sempat anjlok lebih dari negatif 1.000 kg di hari kedua. Food waste awalnya meningkat, tapi kemudian terus menurun signifikan setelah hari ketiga, menunjukkan perubahan dalam pola konsumsi atau pembuangan makanan. Sementara itu, plastik juga fluktuatif, tapi dengan tentang yang lebih modern. Dan yang stabil adalah kategori lainnya, dengan perubahan harian relatif kecil di bawah 100 kg. Dari sini, kita dapat simpulkan bahwa kertas dan organik adalah dua kategori yang paling banyak berkontribusi terhadap naik turunnya total sampah harian, sehingga perlu perhatian lebih dalam pengelolaan. Dengan siapa mas namanya? Malvin. Oke. Jadi mau tanya-tanya mengenai kebersihan mas. Sejauh mana tingkat kebersihan di kampus IPB? Rating dari 1 sampai 10. Untuk saat ini mungkin kebersihan di kampus IPB itu 7 ya. 7. Oke. Mengenai tata kelola kebersihan kampus IPB Dramaga, rating 1 sampai 10. 8. 8. Saran untuk kebersihan di IPB Dramaga. Satu aja saran apa aja? Sarannya itu semoga lebih memperhatikan aja kayak sampah-sampah yang ada di pinggir jalan, bahkan di depan fakultas pun ada tempat pembuangan sampah tapi itu sampai keluar-keluar ke jalan gitu. Oke. Terakhir, langkah kecil apa sih yang mas udah lakuin dalam menjaga kebersihan di kampus IPB ini?
langkah kecilnya udah aku lakuin sih selama menjadi mahasiswa ya. Jadi kalau misalkan aku makan terus jauh dari tempat sampah, jadi tempat sampahnya aku kantongin dulu, baru misal kalau nanti ketemu tempat sampah baru aku buang. Itu sih langkah kecil yang aku pakai ya untuk saat ini. Oke, makasih banyak ya. Dan semoga konsisten ke depannya. Oke, makasih banyak Mas Malvin. Ya, sama-sama. Untuk kepatuhan pengelolaan sampah di kampus diperlukan 3 langkah utama, yaitu edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, penyediaan sarana pendukung seperti tempat sampah terpilih, serta pengawasan dengan penerapan sanksi yang tegas. Ketiga hal ini harus dijalankan secara konsisten untuk membangun budaya bersih di lingkungan kampus.